Jadi, pria ini, Thomas Messi, kalah di Kentucky. Dan kalian pasti bertanya-tanya, kenapa kalian harus peduli? Nah, aku punya alasan yang tepat untuk kalian. Selain fakta bahwa dia adalah orang yang tidak punya etika yang memutuskan untuk menyerang Trump, yang sebenarnya adalah keputusan bodoh itu sendiri, ini adalah gambar semua orang yang memutuskan untuk mendukung pria ini. Oke? Dan kalau itu belum cukup memberitahu kalian semua yang perlu kalian ketahui, aku akan jelaskan. Karena belakangan ini ada gerakan yang kita lihat. Kalian bisa menyebutnya kiri baru, atau sayap kanan woke, dari orang-orang yang memutuskan bahwa mereka tidak hanya akan menjadikan Trump sebagai musuh mereka, tapi mereka akan melakukan segalanya demi mendapatkan clickbait. Dan cara mereka melakukannya adalah dengan membuktikan bahwa merekalah yang berjuang melawan pengambil alihan Amerika oleh Israel. Dan mereka telah menyebarkan teori konspirasi ini kemana-mana. Dan benar-benar menjadikannya pusat dari segala sesuatu yang mereka yakini sebagai kebenaran. Dan setiap pernyataan, setiap wawancara selalu tentang Israel, 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 Israel. Jika kamu bertanya-tanya, kenapa orang-orang begitu terobsesi dengan Israel? Kenyataannya banyak orang tidak begitu, tapi orang-orang ini memang begitu, dan mereka telah membangun seluruh persona daring mereka saat ini di sekitar gagasan bahwa orang Amerika benar-benar membenci Israel, dan merekalah yang akan membuktikannya. Itulah sebabnya, kenyataan bahwa dia kalah telak kemarin dari seorang veteran yang didukung Trump, sekali lagi membuktikan bahwa gerakan ini hanyalah tren sesaat. Ini adalah hal yang konyol di dunia maya. Sekarang, tentu saja perlu disebutkan bahwa Thomas Messi dalam pidatonya saat dia kalah. Ngomong-ngomong, kami sebenarnya tidak mengira dia akan kalah. Sepertinya pria ini sedang menanjak. Kita akan membahas itu sebentar lagi lewat Kalsi. Kita akan melihat ulasannya, tapi sungguh tidak bisa dipercaya. Benar-benar tidak bisa dipercaya bahwa pria ini membangun seluruh kampanyenya dengan membuktikan bahwa sentimen anti-Israel masih hidup dan kuat. Namun yang akhirnya terjadi justru sebaliknya. Partai Republik justru muncul untuk membuktikan bahwa mereka bisa melihat logika, mereka bisa melihat alasan, dan mereka bisa menyebut kelakuan orang-orang ini apa adanya. Lihat pidato penutupnya. Saya sebenarnya ingin keluar lebih cepat, tapi saya harus menelpon lawan saya dan mengakui kekalahan. Dan butuh waktu lama untuk menemukan Ed Galrian di Tel Aviv. Kamu lihat, bahkan saat dia kalah, dia seperti, kamu tahu, mari kita jadikan semuanya tentang Israel, 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 Israel. Dan orang-orang benar-benar sangat bosan dan lelah dengan hal itu. Aku bahkan tidak bisa menjelaskannya padamu. Oke, alasan pria ini kalah, kita akan bahas itu sebentar lagi. Tapi sekali lagi, ini adalah indikator bagi semua orang yang telah memperhatikan gerakan gila woke right dan new left ini. Yang benar-benar anti manusia, anti Amerika, mereka yang mengatakan bahwa perang dengan Iran itu mengerikan. Semua entitas itu, kelompok online yang konyol, penuh kebohongan, dan manipulatif itu, mereka tidak bisa membuat orang mereka berkuasa. Dan menurutku ini adalah pertanda yang sangat baik untuk Amerika, bahkan bersejarah. Ngomong-ngomong, ini menarik dari Matt Morse. Sebagai catatan, Thomas Messi, penyandang dana kampanye terbesar. Messi adalah seorang miliarder Yahudi Amerika bernama Jeff Yass, yang merupakan tokoh kunci di lembaga think tank sayap kanan Israel bernama Color Policy Forum, yang secara aktif mendorong Great Israel Project. Messi benar-benar orang terakhir yang bisa mulai menuduh orang-orang berada di bawah pengaruh Yahudi asing, LMAO. Sekali lagi, mereka selalu berbohong. Orang-orang ini selalu berbohong, dan kemarin, kurasa, adalah hari yang baik untuk Partai Republik. Karena MAGA masih hidup, sehat, dan terus bergerak. Ini adalah kandidat-kandidat yang memenangkan pemilihan pendahuluan mereka dengan dukungan dari Trump. Dan aku hanya ingin bilang bahwa kalau kamu mau bertindak bodoh, jangan menyerang Donald Trump. Seperti, aku tidak tahu siapa yang menyuruh orang ini melakukannya. Tapi itu benar-benar bodoh. Anggota Kongres yang mengerikan, Thomas Messi, mengunggah lagi dukungan lama dari bertahun-tahun yang lalu dariku. Jauh sebelum aku tahu bahwa dia adalah anggota Kongres terburuk dalam sejarah negara kita. Aku mendukung Ed Gallery, seorang patriot Amerika sejati, yang sepenuhnya diketahui oleh Messi. Jadi, pernyataan yang dia keluarkan itu palsu, sama seperti dirinya yang juga palsu. Tarik pernyataan palsumu itu Messi, sekarang juga. Dan inilah orang yang telah mengalahkan Ed Galrain. Dan jelas, kamu punya Tyler Oliveira, salah satu dari, kamu tahu, pendukung persona Messi. Demokrasi itu ilusi. Kursi itu dibeli dan dibayar oleh sebuah PAK, bla bla. Tapi sekali lagi, aku ingin membicarakan pentingnya momen ini
Karena aku sangat antusias soal ini. Sangat bersemangat. Kalian lihat, ketika kalian membuka kalci.com, yang seperti kalian tahu adalah pasar prediksi terbesar di Amerika. Ini pada dasarnya adalah pasar saham untuk prediksi, yang berarti kalian bisa melihat di sini apa pendapat sebenarnya orang-orang tentang suatu topik tertentu. Yang menarik bagi saya adalah jika kalian melihat yang satu ini, untuk nominasi presiden tahun 2028, Thomas Messi cuma 2%. JD Vance ada di 34%. Tapi orang-orang sudah membicarakan Messi sebagai calon dari Partai Republik sejak beberapa waktu lalu. Karena mereka mulai percaya bahwa gerakan ini, kalian tahu, gerakan Dan Bilzerian, Tucker Carlson sedang berkembang. Terus berkembang. Semua orang mulai melihat kebenarannya. Dan Thomas Messi dan Tucker Carlson, merekalah wajah dari gerakan itu. Tapi coba lihat saja. Lihat seberapa rendah orang ini telah jatuh. Oke, Thomas Messi, yang dulunya sering dibicarakan orang dan masih ada yang berpikir dia mungkin akan ikut pada 2028, sekarang peluangnya hanya 2% untuk menjadi calon presiden dari Partai Republik. Artinya, orang ini benar-benar sudah keluar dari persaingan, benar-benar tersingkir. Orang-orang sudah tidak tertarik lagi padanya, karena mereka sudah melihat siapa dia sebenarnya. Seseorang yang menjual prinsipnya. Ngomong-ngomong, jangan lupa unduh aplikasi Kelsey dan gunakan kode MEIRAKA untuk mendapatkan potongan $10 saat kamu bertransaksi $10. Kelsey dibaca KLZHI. Pastikan kamu benar-benar bertaruh sesuai prediksimu dan benar-benar bergabung dengan orang-orang yang sedang berdiskusi online secara nyata tentang apa yang sebenarnya terjadi. Aku merasa ini benar-benar sangat menarik. Sangat menarik. Bahwa selama ini kita telah tertipu oleh kebohongan itu. Kebohongan bahwa kelompok ini, entitas ini, orang-orang ini benar-benar adalah Amerika yang baru. Namun kemarin, dalam pemilihan pendahuluan ini, Amerika menunjukkan apa yang sebenarnya mereka rasakan, dan bahwa mereka bisa tidak tertipu oleh kebohongan Tom Messi. Ini ada sesuatu yang mungkin akan mengejutkan banyak dari kalian. Obsesi terhadap Israel. Obsesi terhadap Israel sebenarnya adalah sesuatu yang tidak terlalu dipedulikan oleh sebagian besar orang Amerika. Sekarang, kesalahan yang dibuat oleh orang-orang bodoh ini adalah mereka mengira bahwa fakta bahwa orang-orang tidak mau repot-repot membicarakan Israel sepanjang waktu berarti mereka semua membenci Israel. Padahal itu tidak benar. Mereka hanya tidak ingin itu menjadi fokus utama. Dan kelompok orang-orang dengan kepribadian yang konyol ini berhasil memutarbalikkan segalanya. Kekalahannya disebabkan oleh hal ini. Kemenangannya pun akan dianggap karena hal itu. Jika dia menang, itu akan dianggap karena Israel tidak berhasil menjatuhkannya. Dan karena dia kalah, itu dianggap karena AIPAC berhasil. Obsesi ini adalah sesuatu yang sebenarnya sudah membuat semua orang lelah, dan mereka satu-satunya yang terus mendorong hal ini dan tidak berhenti membicarakannya. Tidak berhenti terobsesi dengannya, dan membuat seluruh kepribadian mereka, seluruh gaya hidup mereka, seluruh segalanya tentang Israel. Dan orang-orang merasa itu sebenarnya tidak berhasil. Jadi, mantan anggota Navy SEAL yang didukung oleh Trump, Ed Galarain, secara mengejutkan mengalahkan Thomas Messi. Ed Galarain adalah mantan anggota Navy SEAL yang didukung oleh Presiden Trump, mengalahkan perwakilan lama Thomas Messi. Sekali lagi, ini adalah hal besar dalam pemilihan pendahuluan DPR Amerika termahal yang pernah ada, dengan lebih dari $32 juta dihabiskan untuk iklan. Kelompok pro-Israel seperti AIPAC, Super PAC, menghabiskan lebih dari $15 juta untuk mendukung Galarain dan menyerang Messi, yang diberi label sebagai Republikan paling anti-Israel. Sementara sekutu Trump menambahkan jutaan dolar dan menggambarkannya sebagai ujian loyalitas. Messi, yang dikenal karena sering menentang garis partai terkait pengeluaran dan bantuan luar negeri, memasukkan undang-undang transparansi berkas Epstein miliknya yang ditandatangani oleh Trump pada tahun 2025. Berjanji untuk mendorong transparansi di bulan-bulan terakhir masa jabatannya. Distrik yang sangat condong ke Partai Republik membuat Galarain menjadi favorit untuk bulan November, yang sangat menggembirakan dan baik, karena Anda ingin memiliki orang-orang yang normal. Dan sekali lagi, tidak mengherankan ketika Anda mencari cerita ini di X. Joe Ken, kalian ingat pria gila itu? Pokoknya, Tuhan memberkati Thomas Messi. Dia keluar dari situasi ini dengan kehormatannya tetap utuh. Dia seorang patriot dan menjaga integritasnya. Selama para pemilih memberikan suara mereka kepada siapapun yang memasang iklan terbanyak, kita akan terus memiliki politisi yang dibeli oleh pemerintah asing dan kepentingan korporat. Tentu saja, mereka berhasil melakukannya. Ini tentang iklan asing. Ini tentang orang-orang yang mengendalikan. Mungkin ini tentang kenyataan bahwa masyarakat Kentucky sudah cukup dengan seseorang yang tampaknya telah diambil alih oleh suatu kelompok. Seseorang yang rela menjual jiwanya untuk terobsesi pada sesuatu yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Kentucky. Mungkin orang-orang memang menyukai keputusan yang dibuat oleh Trump. Dan mungkin obsesi media terhadap sosok-sosok ini mendorong narasi yang salah,
yang sebenarnya bisa dilihat oleh kebanyakan orang apa adanya. Dan sebenarnya mereka menyukai gagasan memiliki sekutu yang bersedia berperang bersama mereka. Dan itu tidak harus dijadikan inti dari segala hal. Ngomong-ngomong, salut untuk Tucker Carlson yang 0 dari 5 dalam mendukung kandidat. Messi kalah, Peter pedofilia menang, Kentucky pasti sangat bangga. Lihat saja mereka, benar-benar buruk. Tentu saja, Thomas Messi hari ini adalah peringatan 6 tahun Undang-Undang Transparansi Berkas Epstein. Sesuatu yang sangat dia dukung. Dia sangat mendukung hal itu. Lihat itu. Sungguh memalukan bahwa pidato kekalahannya membahas tentang Israel. Itu benar-benar membuktikan maksudnya lagi dan lagi. Mereka memang tidak bisa menahan diri. Itulah seluruh platformnya. Itulah intinya. Dan kenyataannya, orang-orang sudah sangat muak dan lelah diberitahu bahwa mereka memilih sesuatu yang pro-Amerika. Padahal sebenarnya, itu bukan pro-Amerika. Itu benar-benar hanya anti-Israel. Pidato kekalahannya bukan tentang rakyat Kentucky, dan betapa dia merasa mereka dikecewakan. Itu tentang bagaimana dia bisa menyindir Israel dan Ed Gallerine. Dan itu agak menyedihkan. Menurut saya, itu memang agak menyedihkan. Jelas, ada Alex Jones yang membicarakan bahwa semua ini cuma urusan berkas Epstein. Bagaimanapun, kita masih belum benar-benar lepas dari Tom Messi, karena ada kemungkinan dia cukup bodoh untuk mencoba maju sebagai calon resmi Partai Republik. Dan mari kita semua jujur tentang hal ini sebentar saja. Jika mereka akan memilih seseorang untuk maju dengan sikap anti-Trump, anti-Israel, dan anti-aliansi asing seperti ini, itu pasti Tucker Carlson. Tidak akan pernah menjadi Messi. Maksud saya, kita sudah melihat itu dengan Kelsey. Memang tidak akan terjadi. Pokoknya, yang akan jadi pilihan bukan si Thomas Messi ini. Tapi dia tidak bisa menahan diri. Dia orang gila yang suka kekuasaan. Jadi dia sangat menikmatinya. Pokoknya, membosankan. Ini orang baru. Dia dulu seorang nefisil. Kita suka kalau mantan nefisil berkuasa. Pokoknya begitulah. Ini hari yang sangat menyenangkan. Oke? Sekarang mari kita lihat apa yang akan dikatakan Nick Fuentes. Kaum neokonservatif, orang-orang ini, para Likudnik, mereka telah mengendalikan Partai Republik. Dan yang saya tahu, sistem ini harus dihentikan. Itu saja yang saya tahu. Rupert Murdoch ini, Fox News, Trump, Ike Perlmutter, Paul Singer, Miriam Adelson, AIPAC Trump itu harus benar-benar dihancurkan dan saya tidak peduli siapa yang melakukannya. Bisa saja James Fishback, bisa saja Thomas Massey, bisa saja Steve Bannon, bisa saja Partai Demokrat. Lihat, di sini dia mulai membahas tentang bagaimana, lihat, soal Thomas Massey ini. Partai Republik, kalian seharusnya tidak merayakannya. Karena itu hanya bukti betapa besarnya kendali mereka. Tapi sebenarnya yang dibuktikan adalah kenyataan, bahwa orang-orang sudah bosan dengan ini. Mereka benar-benar bosan. Mereka menginginkan orang-orang yang benar-benar peduli pada Amerika, dan yang tidak lebih sibuk membenci Israel. Seperti, memang begitulah keadaan kita sekarang. Dan ketika Nick Fuentes mengatakan, teman-teman, Partai Republik, ini masalah. Kalian tahu? Sebenarnya mungkin tidak. Mungkin ini sesuatu yang patut dirayakan. Jadi, itulah alasan kalian harus peduli soal Thomas Messi. Tidak peduli dimanapun kalian berada. Ini adalah pengingat bagi kita bahwa orang-orang seperti itu di luar sana yang terobsesi menciptakan kebencian dan membicarakan perpecahan, benar-benar telah termakan propaganda dari musuh-musuh sebenarnya di luar sana dan benar-benar melewatkan inti permasalahan. Tapi syukurlah, orang Amerika masih berpikir untuk diri mereka sendiri. Orang-orang masih bisa melihat dengan jelas manipulasi yang terjadi. Dan mereka benar-benar tertarik pada orang-orang yang mewakili mereka dan kebutuhan mereka. Terima kasih jika Anda turut menangani masalah ini.